melihat bayi ini, bayangkan orang tua datang melihat bayi. Saya juga punya bayi 4 bulan. Apakah iya saya datang lihat bayi saya langsung sujud? Enggak dong. Dan belum pasti juga bahwa bayi yang mereka lihat ini betul-betul Tuhan Yesus Raja. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah. Sujudlah Bapak Ibu, menyembah bayi Yesus. Nah kita orang-orang yang 1 tahun belakangan ini otomatis tiap hari, tiap minggu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan tentang bagaimana Yesus Kristus baik, mengalami bagaimana kebaikan Tuhan. Masa iya kita mau masuk Natal, menyambut kelahiran, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat biasa-biasa aja? Itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa masuk Natal, apa yang perlu kita persiapkan. Kita harus mengerti bahwa apa tujuan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Sampai ia mau meninggalkan tahtanya, merendahkan dirinya. Ia adalah seorang Mesias, pemilik hidup kita, tetapi ia mau merendahkan dirinya bahkan lebih rendah daripada kita. Saya mau kasih tahu, boleh cari di Google, di Timur Tengah itu tidak ada kandang domba. Tidak ada sekat-sekat. Mungkin kayak kita di sini kalau ada dombanya dibikinin kandang. Jadi bisa dibayangkan bahwa Tuhan Yesus lahir itu di padang gurun. Jadi mereka itu punya tempat lahan nih banyak, di situ banyak palungan. Jadi masing-masing yang punya domba ya udah tunjukin nih palungannya. Kita bisa bayangkan bahwa Maria melahirkan Yesus pada saat itu beralaskan tanah, beratapkan langit dan berdindingkan bumi. Dingin. Serendah itu Tuhan Yesus lahir. Yang lahiran di sini minimal kita di dalam, entah bukan di rumah sakit bintang 5, tapi minimal kita di dalam ruangan. Ada alas yang layak. Ini masuk di dalam palungan. Nah itu yang perlu kita renungi, bahwa saya tidak mau lagi Tuhan saya yang mengasihi saya, yang memberkati saya, yang mengizinkan saya hidup hingga saat ini lahir di tempat seperti itu lagi. Saya maulah Tuhan Yesus lahir dalam hidup saya di tempat yang layak. Saya mau membersihkan hidup saya, membuat hati, pikiran dan hidup saya wangi di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ia dibaringkan, ia boleh berbaring dengan baik seperti ia layaknya seorang raja. Sehingga berkat Tuhan, percayalah berkat Tuhan akan mengalir. Apapun yang menjadi pergumulan kita tahun ini, apapun yang menjadi doa kita, apapun yang menjadi harapan kita, percayalah bahwa ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan melihat waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik. Kadang-kadang kita selalu menuntut, tetapi kita